Presiden terpilih Amerika Donald Trump dalam beberapa hari terakhir telah menunjukkan isyarat pendekatan yang lebih agresif untuk kebijakan luar negerinya. Awalnya, Trump bercanda tentang Kanada sebagai negara bagian Amerika tambahan. Sejak itu, dia mengancam akan mengambil alih kendali terusan Panama. Dia juga menegaskan kembali keinginannya sejak masa jabatan pertamanya untuk memiliki wilayah otonom Denmark di Greenland yang tidak dijual. Amerika tidak mungkin mengambil alih kendali atas wilayah-wilayah ini. Namun pernyataan-pernyataan itu dapat menunjukkan bahwa visi Amerika First Trump mencakup penggunaan kekuatan negara adikuasa di luar batas negaranya, terutama untuk kepentingan perdagangan dan keamanan nasional negara tersebut. Pada hari Minggu 22 Desember 2024, Trump dalam sebuah konferensi konservatif di Arizona mengatakan Panama mengenakan biaya yang dia sebut konyol dan sangat tidak adil kepada kapal-kapal Amerika untuk menggunakan terusan. Setelah mengambil alih pembangunan kanal tersebut pada awal abad ke-20, Amerika kemudian menyerahkan kendali penuh kepada Panama pada tahun 1970-an melalui sebuah perjanjian. Namun minggu ini Trump mengatakan jika apa yang dia sebut sebagai perampasan tersebut tidak dihentikan, dia akan menuntut agar kanal tersebut dikembalikan kepada Amerika, meskipun dia tidak menjelaskan bagaimana caranya. Trump menambahkan dia tidak ingin terusan Panama jatuh ke tangan yang salah. Secara khusus dia mengutip China sebagai alasan. Beijing disebut memiliki kepentingan signifikan di jalur perairan tersebut. Will Freeman, seorang peneliti studi Amerika Latin di Council of Foreign Relations, mengatakan ada kepentingan keamanan nasional Amerika yang nyata dalam mengendalikan kenetralan Panama. Pernyataan Trump sebagian besar tentang hal itu. Menurut data, China adalah pengguna terusan Panama terbesar kedua setelah Amerika. China juga memiliki investasi ekonomi besar di negara tersebut. Pada tahun 2017, Panama memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengakuinya sebagai bagian dari China. Sebuah kemenangan besar bagi Beijing. Menurut Freeman, terusan Panama tidak hanya penting untuk perdagangan Amerika di Pasifik. Jika terjadi konflik militer dengan China, terusan itu diperlukan untuk memindahkan kapal-kapal dan aset-aset Amerika lainnya. Freeman juga mencatat komentar Trump yang sering muncul tentang perlakuan tidak adil dari mitra dagang terhadap Amerika, serta janjinya untuk secara tajam menaikkan tarif pada barang-barang asing. Keluhan Trump tentang biaya pengiriman tampaknya mencerminkan pandangannya terhadap perdagangan. Meskipun pernyataan tersebut mungkin memaksakan diri, menurut Freeman masih harus dilihat apakah otoritas kanal menurunkan biaya kargo Amerika sebagai respon terhadap ancaman tersebut. Presiden Panama Joe Raul Mulino telah merilis pernyataan yang mengatakan terusan dan daerah sekitarnya adalah milik negaranya dan akan tetap demikian. Lalu bagaimana dengan Greenland? Selama akhir pekan, Trump dalam sebuah posting media sosial mengatakan Amerika merasa kepemilikan dan kendali atas Greenland merupakan kebutuhan mutlak. Ini demi alasan keamanan nasional dan kebebasan global. Amerika mengelola pangkalan luar angkasa Pitufik di Greenland. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam termasuk mineral tanah jarang. Selain itu, menempati lokasi strategis untuk perdagangan karena kekuatan global berupaya memperluas jangkauan mereka di lingkar Arktik. Rusia khususnya melihat kawasan itu sebagai peluang strategis. Trump melontarkan gagasan pembelian Greenland pada tahun 2019 atau selama masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika, dan gagasan itu tidak pernah terwujud.
Perdana Menteri Greenland Mute BEGD menanggapi komentar terbaru Trump minggu ini. Dia menegaskan Greenland tidak akan dijual. Meski begitu, Trump terus menekankan pernyataan publiknya secara daring. Di media sosial, Trump menunjukkan gambar bendera Amerika yang ditanam di tengah terusan Panama. Sementara putranya Eric Trump mengunggah gambar di X yang memperlihatkan Amerika menambahkan Greenland, terusan Panama dan Kanada ke keranjang belanja daring Amazon. Bagi Trump, janji untuk menggunakan kekuatan Amerika demi keuntungannya membantu mendorong dua kampanye kepresidenannya yang sukses. Itu adalah taktik yang digunakan selama masa jabatan presiden pertamanya. Dia mengancam tarif dan pengerahan tentara bersenjata untuk mengarahkan Meksiko agar meningkatkan penegakan hukum di sepanjang perbatasan dengan Amerika. Memasuki masa jabatan keduanya, Trump dapat berencana untuk menggunakan pedoman serupa, meskipun masih harus dilihat apa yang akan terjadi. Denmark telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintahannya. Negara ini juga mengumumkan peningkatan besar dalam anggaran pertahanan untuk Greenland, beberapa jam setelah Trump mengulangi keinginannya untuk membeli wilayah Arktik tersebut. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.